Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada bab ke-13 dari Kitabul Janaiz, yaitu hadis nomor 547, yaitu babun fi kafnil mayyit, bab tentang mengkafan mayit. Pada kajian lalu kita sudah kaji tentang ghuslul mayyit, tentang memandikan mayit. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadisnya adalah haditsu Khabbab radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari sahabat Khabbab radhiyallahu anhu, dia katakan, hajarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajh Allah. Kami mencari keridhaan Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Lalu terjadilah ganjaran kami atas Allah, maksudnya ganjaran kami itu adalah urusan Allah nanti yang memberikan. Fa minna man mata lam yakul min ajrihi syai'an. Lalu di antara kami ada yang mati sedangkan dia belum memakan ganjarannya sedikit pun. Nah, ini yang dimaksudkan adalah ganjaran di dunia. Minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Wa minna, dan di antara kami, man aina'at lahu thamratuh. Ada orang yang buahnya matang. Yakni fahuwa yahdibuha, dia bisa memetiknya. Kemudian tentang Mus'ab bin Umair itu selanjutnya dia katakan, qutila yauma Uhud. Dia terbunuh pada perang Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu illa burdah. Lalu kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafannya kecuali hanya selembar burdah. Idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah. Kalau kami tutupkan di kepalanya, keluarlah kedua kakinya, yakni kedua kakinya tampak. Wa idza ghattayna rijlaih, kalau kami tutup dua kakinya, kharaja ra'suh, kepalanya yang keluar, yang nongol. Fa amarona nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi perintahkan kami an nughattiya ra'sah, supaya kami tutup kepalanya, wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir, dan supaya kami letakkan di kedua kakinya sedikit idkhir. Idkhir adalah sejenis rumput ilalang yang ada di Arab sana. Baik, sebelum lebih lanjut kita bahas hal yang berkenaan dengan mengkafan mayit. Tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Ada dua orang sahabat yang dulu diminta oleh penduduk Yathrib untuk menjadi guru yang mengajarkan Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka ketika mereka melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama. Rasul kirimlah dua orang sahabat sebagai guru, sebagai da'i untuk orang-orang Yathrib. Dua orang sahabat itu, yang pertama adalah Mus'ab bin Umair, yakni Mus'ab bin Umair al-Abdari. Dan yang satu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta.
dua orang dai ini dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam ke sana. Dan dua-duanya syahid. Mus'ab bin Umair syahid pada perang Uhud seperti yang dikisahkan dalam hadis ini. Ibnu Umi Maktum meninggalnya adalah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syahid. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang buta semacam Ibnu Umi Maktum? Padahal dia mendapat dispensasi, mendapat rukhsah langsung dari Allah, yaitu ketika ayat tentang jihad sedang ditulis, dia katakan ghairu ulid darar ya Rasulullah, kecuali yang buta wahai Rasulullah. Allah langsung turunkan kalimat sisipan ghairu ulid darar. Tetapi namanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap di akhir hayatnya dia berangkat ke medan jihad, lalu yang dia lakukan hanya memegang bendera, dan akhirnya dia pun syahid. Baik, kemudian kembali kepada masalah kafan. Kasus yang ada di dalam hadis ini adalah orang yang syahid di jalan Allah. Sebagaimana sering disampaikan oleh para mu'alim, para ustadz, bahwa syahid itu ada syahid dunia, ada syahid dunia dan akhirat, ada juga syahid akhirat. Nah, ini syahid dunia akhirat insya Allah. Nah, bagaimana cara memperlakukan syuhada, orang-orang yang syahid karena berperang di jalan Allah? Syuhada itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikafankan dengan pakaian yang ada pada dirinya. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, kemudian demikianlah yang dilakukan terhadap sahabat Mus'ab bin Umair ini. Tadi Khabbab bin Arad radhiyallahu an katakan bahwa hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajh Allah, yang kita cari adalah redha Allah. Yang dicari redha Allah. Kalau kemudian beberapa sahabat ada yang disegerakan ganjarannya di dunia juga dikasih oleh Allah, ya itu adalah urusan Allah. Tapi ada juga yang tidak, kayak Mus'ab bin Umair. Beliau syahid di awal-awal ketika Rasulullah hijrah, yaitu pada perang Uhud. Fa waqa ajrun 'ala Allah, ganjaran kami sudahlah pasti dijamin oleh Allah. Fa minna man mata lam yakul min ajrihi syai'an, di antara kami ada yang mati padahal dia belum makan ganjarannya sedikit pun, yakni dia belum merasakan balasannya di dunia. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair, minhum Mus'ab bin Umair. Ada juga wa minna man ayna'at lahu thamratuh, ada orang yang buahnya sampai matang, fahuwa yahdibuha, dia bisa memetiknya. Malah ada sahabat yang berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih umur panjang. Menurut satu riwayat, beliau yang terakhir meninggal di antara para sahabat, dan Allah kasih keberkahan, pernah mengalami anak cucunya jumlahnya 125. Lalu Allah kasih harta yang banyak, sehingga orang kalau lewat depan rumahnya katakan ini istananya, ini istananya. Siapa itu? Adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi ada juga kayak Mus'ab bin Umair, tidak mengenyam buahnya waktu di dunia. Qutila yauma Uhud, dia terbunuh pada hari Uhud. Kemudian para sahabat tidak mendapatkan untuk mengkafannya kecuali selembar burdah. Lalu kaitannya dengan bab kafan yang sedang kita pelajari, ternyata yang diprioritaskan oleh Rasul adalah bagian tubuh yang atas. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan,
Lalu Nabi suruh tutup kepalanya, kedua kakinya ditutup dengan idkhir, dengan sejenis rumput ilalang. Begitulah yang dilakukan terhadap orang yang syahid. Bagaimana dengan orang yang ihram? Ya, kalau ihram kepalanya malah nggak boleh ditutup. Dia nanti akan bangkit dari kubur mulabbiyan, menurut satu riwayat itu, dalam keadaan bertalbiyah. Baik, kemudian saya lanjutkan bab berikutnya. Nah, hadis berikutnya masih dalam bab yang sama, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati abwabin yamaniyatin. Rasul itu dikafan dengan 3 saubin, 3 aswab, 3 pakaian, 3 kain Yamaniyah, yaitu buatan Yaman, bidin, yang berwarna putih, suhuliyatin min kursuf. Suhuliyah itu menurut salah satu tafsiran adalah nama satu desa yang ada di Yaman, Suhul. Maka kain semacam ini dinamakan suhuliyah, min kursuf, yang terbuat dari katun. Laisa fihinna qamis wala imamah. Tidak ada gamis, juga tidak ada imamah, tidak ada sorban. Jadi hanya 3 lembar itu saja. Ini yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama 3 lembar, yang kedua warnanya putih. Apakah kafan itu harus putih? Itu anjuran. Sebab Nabi katakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah di antara pakaianmu yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan di dalamnya orang-orang yang mati di antara kamu. Sedangkan Rasul terkadang juga pakai pakaian yang berwarna lain. Berarti itu afdhaliyah, kita mengkafan dengan kafan yang berwarna putih. Kemudian kalau di hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafan dengan 3 lembar kain kafan, banyak juga para sahabat yang dikafan hanya dengan 1 lembar kain kafan. Itu kalau tidak ada. Jadi kalau ada, afdholiyahnya 3 lembar. Kalau tidak ada, ya 1 lembar. Baik, untuk menambah supaya lebih banyak manfaatnya lagi, mungkin rasanya hal yang berkenaan dengan jenazah ini kita mundur sejenak, yaitu hal yang berkaitan dengan mengurus jenazah. Ada hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Kalau pada kajian yang lalu kita bab tentang memandikan jenazah, kita mundur kembali, yaitu tentang bagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat orang atau saudara kita sudah sakaratul maut. Tapi ini sangat penting. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mauta kamu, ajarilah, tuntunlah mauta kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu hadis yang berasal dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mauta itu adalah lafadz yang mustarak, lafadz yang anonim. Mauta itu bisa jamak dari kata mayyit, bentuk plural dari kata mayyit. Mayyit itu adalah orang yang sudah mati. Mauta bisa juga jamak dari kata ma'id. Ma'id artinya orang yang mau mati, al-muhtadar, atau orang yang sedang sakaratul maut. Berarti kata mauta dalam hadis ini anonim. Dia bisa dalam arti orang yang mau mati atau orang yang sudah mati. Kalau ada lafadz yang seperti ini, maka perlu
penjelasan atau bayan. Saya contoh, kayak di Quran ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai yatarabbasna bi anfusihin, mereka beriddah, menunggu buat diri mereka thalathata quru, 3 quru. Nah, quru itu juga lafaz yang mustarak, yang anonim. Ya, jamak dari kata qur'un. Qur'un itu bisa suci, bisa haid. Lalu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa al-qur'u at-tuhru. Al-qur'u maknanya adalah suci. Nah, demikian juga kata mauta dalam hadis tadi. Nah, penjelasannya di riwayat Ibnu Hibban. Di riwayat Ibnu Hibban itu ada tambahannya, fa inna man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab orang yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, lafaz ini menjadi penjelas bahwa yang dimaksud dengan kata mauta tadi adalah orang yang mau mati. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kalau saudara kita, sahabat kita sakit, kemudian kita ada yang berpengalaman lah, tahu tanda-tanda orang yang sakaratul maut, tidak usah sungkan-sungkan. Kita laksanakan saja ajaran Rasul, kita talqin dengan kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang suka ada perasaan nggak enak. Orang lagi seger bugar, ngapain dijorokin nih, biar buru-buru. Nggak begitu. Kalau sesudah ditalqin ternyata dia sehat, hidup, ya nggak apa-apa. Karena kalimah la ilaha illallah itu adalah zikir kita. La ilaha illallah itu juga untuk tajdidul iman, untuk memperbaharui iman. Sebab Nabi katakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah juga akidah kita. La ilaha illallah juga ikrar kita. Nah, mudah-mudahan la ilaha illallah adalah kata-kata terakhir kita di dunia ini. Nah, kalau pengen supaya kita mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah, ya jadikan itu sebagai akidah kita, sebagai zikir kita dan seterusnya. Baik, jadi kalau ada saudara kita yang sudah sakaratul maut, buru-buru ditalqin dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian di masyarakat kadang-kadang juga ada yang ngomong, jangan la ilaha illallah, kepanjangan. Allah Allah aja, ngerinya ntar baru la, dia udah dicabut nyawanya sama Allah. Nah, ini namanya pakai pikiran. Dalam hal-hal agama semacam ini, kita kembali saja kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi perintahkan dituntun dengan kalimah la ilaha illallah, bukan dengan kata-kata yang lain. Kadang-kadang ada yang sekarat, nah ibu-ibu pada bingung, Pak istighfar, nggak diterima lagi istighfar. Istighfar itu sebelum sakaratul maut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi dia belum sekarat. Jadi ketika sudah sekarat, dari seorang muslim yang diterima hanya satu kata saja, yaitu la ilaha illallah. Jadi nggak usah kemudian dengan pikiran tadi. Pengalaman saya sendiri mentalkin orang yang sakaratul maut, kadang-kadang dia nggak bisa ngomong. Tetapi kalau Allah menghendaki dia bisa mengakhiri dengan kalimah la ilaha illallah, lidahnya bergerak-gerak. Jadi begitu saya talkin la ilaha illallah, gerak-gerak lidahnya. Berarti benar kata Rasul, diajari saja membaca kalimah la ilaha illallah. Di dalam mentalkin nanti nggak usah terlalu dicecer, pelan-pelan saja. Kalau dia sudah bisa menirukan, ya diam dulu. Tujuannya tadi supaya mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Baik, kemudian yang kedua. Begitu orang sudah meninggal, kadang-kadang ada yang matanya terbelalak. Apa syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang Nabi contohkan adalah ditutup matanya. Ini yang terjadi pada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, maka Rasulullah SAW datang. Kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salmah. Rasul masuk ke tempat Abu Salmah, waqad syukka basar. Matanya terbelalak.
Fa'aghmadahu, lalu dipejamkan oleh Rasul. Jadi begitulah sunnah Rasul, kalau ada mayat yang terbelalak maka dipejamkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Roh itu kalau diambil oleh Allah diikuti oleh pandangan mata. Jadi kalau ada mayat yang terbelalak itu bukan hal yang aneh atau pertanda ini itu, ya wajar saja karena ittaba'ahul basar. Kemudian fadajjana sun min ahli, beberapa orang dari keluarga Abu Salamah berteriak-teriak, yakni meratap. Nabi katakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, jangan kamu mendoakan buat diri kamu kecuali kebaikan. Fa innal malaikah tu'minu ala ma taqulun, para malaikat itu aminkan apa yang kamu katakan. Kemudian, nah ini syariah Rasul. Setelah itu Nabi doakan Abu Salmah, Allahumma gfir li Abi Salmah, ya Allah ampunlah Abu Salmah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, wafsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fi, berilah cahaya dia di dalam kuburnya, wa khlufu fi aqbih, dan adakan ganti sepeninggalnya. Jadi ini bisa doa ini hadisnya sahih riwayat Muslim, bisa kita pakai ketika kita selesai memejamkan jenazah atau ketika kita melihat jenazah, yaitu Allahumma gfir li Abi Salmah. Tinggal ganti saja kata siapa ini, misalnya Muhammad atau Ali, Allahumma gfir li Ali warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi wa khlufu fi aqbih. Dan selanjutnya baru soal memandikan mayat yang tempo hari. Hadisnya beberapa sudah kita baca, tetapi di Al-Lulu Al-Marjan kan hanya beberapa hadis saja. Nanti kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, memandikan mayit itu diantaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nabi katakan, igsilnaha thalathan au khamsan, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar. Mandikan dia 3 kali, 5 kali, atau lebih banyak dari itu, yakni dalam hitungan ganjil. In idza ra'aitunna dzalik, kalau kalian memandang perlu itu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara, waj'al fi akhiratihinna syai'an min kafur, jadikan yang terakhir sedikit, waj'al waj'al fil akhirah, jadikan yang terakhir kafuran, kapur, yakni kapur barus, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur baru. Jadi itu syariat Rasul, memandikan mayat itu dalam hitungan ganjil. Dan pada kajian lalu juga sudah kita kaji bahwa dimulai dari anggota wudhu dan anggota tubuh yang kanan. Jadi bima'in wasidrin, dengan air dan dicampur daun bidara itu kalau ada. Terakhir menggunakan kapur barus. Kemudian tentang mengkafan mayit, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Tadi baru 2 hadis saja, yaitu tentang mengkafan orang yang syahid, yang kedua mengkafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengkafan jenazah lelaki itu seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau ada 3 lembar, nggak pakai imamah, nggak pakai sorban, nggak pakai ini itu, nggak pakai gamis. Nah kadang-kadang di masyarakat suka rancu, disamakan dengan mengkafan jenazah wanita. Kalau wanita ya itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Laila binti Qanif Ats-Tsaqafi qalat, dari Laila binti Qanif Ats-Tsaqafi dia katakan, kuntu fi man ghassala Umma Kulthum, aku termasuk orang-orang yang memandikan Ummi Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha, ketika dia wafat. Fakana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa, tadi dikatakan al-hiqwah, yang pertama diberikan oleh Rasul adalah al-hiqa. Al-hiqa itu kain yang langsung nempel ke badan, yang kain basahan lah gitu kan, bawahan basahan. Tsummadir, kemudian baju. Tsummal khimar, kemudian kerudung. Tsummal milhafah, kemudian selimut. Tsumma udrijat ba'du fi thawbil akhar, kemudian setelah itu dimasukkan ke pakaian yang lain. Jadi ada 5 lembar. Prakteknya di masyarakat, karena masyarakat kita biasa cukup pakai kain lembaran-lembaran gitu, dibuatkanlah baju-bajuan tadi. Jadi cara meletakkannya yang pertama selembar kain kafan.
timpakan lagi selembar. Nah, ini sebagai selimutnya tadi. Setelah itu kerudungnya. Lalu bajunya. Bajunya biasanya dibuatkan, dikasih lubang. Insya Allah kalau ada kesempatan yang akan datang kita contohkan lah bagaimana mengkafan jenazah lelaki dan perempuan. Nah, itu kafan yang berkenaan dengan perempuan. Dan selanjutnya kata Laila binti Qanif, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal bab. Waktu itu Rasul duduk di pintu ma'a kafaniha dengan membawa kafannya, yunawiluna thauban thauban. Nabi memberikan kepada kami sehelai demi sehelai. Baik, ini tentang mengkafani mayit. Lalu selanjutnya tentang ijmar. Ijmar itu mewangikan mayit. Nah, di sini sebenarnya tidak ada ketentuan bagaimana cara mewangikan mayit. Kalau dulu di zaman Nabi suka diasepin. Aspen dengan membakar wewangian, tapi bukan berarti kayak kemenyan atau lainnya, bukan. Jadi untuk mewangikan termasuk wanita-wanita yang habis mandi dari haid itu badannya juga diwangikan dengan diasepin tadi. Nah, Nabi SAW di dalam riwayat Baihaqi katakan bahwa idza ajmartumul mayyit fa'autiru. Kalau kamu lakukan ijmar terhadap mayit, maka lakukan dengan ganjil. Baik, ini hal-hal yang berkaitan dengan tata cara mengurus jenazah. Insya Allah yang akan datang nanti kita lanjutkan bab-bab berikutnya tentang mensolati jenazah, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohkan bagaimana contoh memandikan atau mengkafan jenazah.